Di Bandara Soekarno-Hatta yang ramai, seorang wanita tua berusia 78 tahun, Ibu Siti, duduk sendirian di kursi tunggu dengan koper kecil di sampingnya. Keluarganya baru saja meninggalkannya di sana, mengatakan bahwa mereka akan segera kembali setelah mengurus tiket, tapi sudah 2 jam berlalu tanpa kabar. Ibu Siti merasa jantungnya berdegup kencang, tapi yang lebih menyakitkan adalah ingatan akan cucu perempuannya, Aisyah, yang diusir dari rumah karena mencintai seorang wanita. Aisyah, gadis berusia 20 genep tahun dengan rambut hitam panjang dan mata yang selalu penuh semangat, pernah menjadi kebanggaan keluarga. Dia lulus sarjana ekonomi dari Universitas Indonesia dengan nilai cum laude, tapi semuanya berubah ketika orang tuanya menemukan surat-surat cintanya untuk Rina, teman sekolahnya yang kini menjadi kekasihnya. "Kamu membawa malu pada keluarga," teriak ayahnya, Pak Budi, seorang pengusaha sukses di Jakarta yang selalu menjunjung tinggi nilai-nilai tradisional. Ibu Siti, yang tinggal bersama mereka di rumah besar di kawasan elite Menteng, hanya bisa diam menyaksikan cucunya diusir malam itu juga. Sejak saat itu, Aisyah tinggal di apartemen kecil di pinggiran Jakarta, bekerja sebagai akuntan di sebuah perusahaan kecil. Rina, wanita berusia 27 tahun dengan rambut pendek dan sikap tegas, adalah satu-satunya dukungan Aisyah. Mereka bertemu di kampus, awalnya sebagai sahabat, tapi perasaan itu tumbuh menjadi cinta yang tak terelakkan. Di Indonesia, di mana masyarakat masih kuat dipengaruhi oleh norma agama dan budaya, hubungan mereka seperti bom waktu yang siap meledak. Aisyah sering menangis di malam hari, merindukan keluarganya, terutama neneknya yang selalu membelanya diam-diam. Sementara itu, di bandara, Ibu Siti mulai menyadari bahwa keluarganya sengaja meninggalkannya. Putranya, Pak Budi, dan istrinya, Bu Ani, telah merencanakan ini untuk menyingkirkannya karena dia dianggap beban. "Nenek sudah tua, biar saja dia tinggal di panti jompo," kata Bu Ani suatu malam. Tapi Ibu Siti punya rahasia, dia telah mengubah surat wasiatnya. Semua harta warisannya, rumah, tanah, dan tabungan jutaan rupiah, akan diberikan kepada Aisyah, cucu yang dia cintai karena keberaniannya menghadapi dunia. Aisyah menerima telepon dari neneknya sore itu. "Nak, tolong jemput nenek di bandara," kata Ibu Siti dengan suara gemetar. Aisyah langsung bergegas, meninggalkan pekerjaannya. Saat tiba, dia melihat neneknya duduk sendirian, wajahnya pucat. "Mereka tinggalkan nenek, Say," bisik Ibu Siti. Air mata Aisyah jatuh, ini adalah puncak dari segala penderitaan yang dia alami. Rina ikut datang, memeluk Aisyah dari belakang, tapi Aisyah merasa dunia semakin runtuh. Bagaimana bisa keluarganya begitu kejam? Malam itu, di apartemen kecil Aisyah, Ibu Siti menceritakan semuanya. "Nenek tahu tentang kamu dan Rina. Nenek tidak menyalahkanmu. Cinta adalah cinta, Nak." Kata-kata itu seperti obat bagi Aisyah, tapi juga membuka luka lama. Dia ingat bagaimana ayahnya memaki-maki, mengatakan bahwa dia adalah dosa berjalan. Masyarakat di sekitar mereka, tetangga yang bisik-bisik, dan teman-teman yang menjauh, semuanya menambah beban. Aisyah merasa terjebak antara cinta dan kewajiban keluarga. Esok harinya, Pak Budi menelepon Aisyah. "Kembalikan ibu ke rumah, atau kamu tidak akan pernah diakui lagi sebagai anak kami," ancamnya. Aisyah ragu, dia ingin neneknya aman, tapi juga takut kehilangan Rina jika harus kembali ke lingkungan yang membenci mereka. Rina yang bekerja sebagai desainer grafis, mendukung Aisyah. "Kita hadapi bersama, Say. Jangan biarkan mereka mengontrol hidupmu." Tapi di dalam hati Aisyah, konflik batin mulai bergolak, apakah dia harus memilih keluarga atau cinta? Ibu Siti melihat cucunya bergumul. "Hidup ini penuh pilihan sulit, Nak. Nenek pernah salah memilih diam ketika ayahmu mengusirmu.
Kata-kata itu membuat Aisyah berpikir ulang. Dia memutuskan untuk membawa neneknya tinggal bersama mereka, meski apartemen kecil dan keuangan pas-pasan. Ini adalah awal dari perjuangan baru, tetangga mulai bergosip, dan tekanan dari masyarakat mulai terasa. Aisyah merasa seperti sedang berperang dengan dunia. Beberapa hari kemudian, Bu Ani datang ke apartemen. "Kembalikan ibu mertuaku, atau kami laporkan kamu ke polisi atas penculikan," tuduhnya. Aisyah terkejut, ini adalah pengkhianatan terbesar. Rina berdiri di depan, melindungi Aisyah. "Ini bukan penculikan, Bu. Nenek memilih sendiri." Pertengkaran sengit terjadi, penuh kata-kata kasar tentang orientasi Aisyah. Ibu Siti diam saja, tapi matanya penuh kekecewaan pada menantunya. Aisyah merasa hatinya hancur. Dia telah kehilangan orang tua, dan kini harus menghadapi ancaman hukum. Di malam itu, dia bertengkar dengan Rina untuk pertama kalinya. "Mungkin aku harus menyerah, Rin. Ini terlalu berat." Rina marah, "Jangan. Kita sudah sejauh ini." Konflik ini membuat Aisyah sadar bahwa cinta mereka diuji oleh realitas keras Indonesia, di mana lesbian sering dianggap tabu. Apakah dia kuat menghadapinya? Pagi berikutnya, Aisyah bangun dengan kepala pusing. Ibu Siti sudah membuat sarapan sederhana di dapur kecil apartemen. "Makan dulu, Nak. Kita perlu bicara." Aisyah duduk, mata masih bengkak karena menangis semalam. Rina sudah pergi kerja lebih awal, meninggalkan catatan, "Aku cinta kamu. Kita kuat." Tapi Aisyah merasa ragu, tekanan dari keluarga mulai merusak hubungannya. Ibu Siti menceritakan masa lalunya. Nenek pernah mencintai seorang wanita juga, di masa muda. Tapi nenek memilih menikah dengan kakekmu karena takut dicap buruk oleh masyarakat. Cerita itu mengejutkan Aisyah. Ternyata neneknya memahami penderitaannya lebih dalam daripada yang dia kira. Jangan ulangi kesalahan nenek Sai. Hidup dengan penyesalan lebih buruk daripada menghadapi dunia. Kata-kata itu menyentuh hati Aisyah, tapi juga menimbulkan pertanyaan, apakah dia siap membayar harga untuk kebahagiaannya. Sore itu, Aisyah mendapat pesan dari saudara laki-lakinya, Andi. "Kak, ayah marah besar. Dia bilang kalau kamu tidak kembalikan nenek, dia akan potong semua bantuan keuangan." Aisyah tahu itu bohong, dia sudah mandiri sejak diusir. Tapi pesan itu mengingatkannya pada masa kecil yang bahagia, sebelum semuanya runtuh. Andi pernah menjadi saudara yang dekat, tapi kini dia ikut ayahnya, takut kehilangan warisan. Pengkhianatan ini menyakitkan Aisyah lebih dalam. Di kantor, Aisyah sulit berkonsentrasi. Rekan kerjanya, seorang pria konservatif, pernah mengomentari rumor tentang orientasinya. "Di Indonesia, hal seperti itu tidak diterima, Mbak." Kata-kata itu seperti pisau, mengingatkan Aisyah pada diskriminasi yang dia hadapi setiap hari. Dia memutuskan untuk mencari bantuan hukum, mungkin ada pengacara yang bisa melindungi neneknya. Rina menyarankan seorang teman aktif di Jakarta. Malam itu, mereka bertemu dengan pengacara bernama Bulina, wanita berusia 40 tahun yang berjuang untuk hak minoritas. Kasus ini rumit. Keluarga bisa klaim bahwa nenek tidak waras karena usia tua. Bulina menjelaskan. Aisyah merasa takut, jika kalah, neneknya akan diambil paksa. Tapi Bulina memberi harapan, kita bisa buktikan bahwa nenek memilih sendiri. Pertemuan itu membuat Aisyah lebih tegas, tapi juga menambah ketegangan dengan Rina, yang khawatir Aisyah terlalu terlibat emosional. Keesokan harinya, Pak Budi datang sendiri ke apartemen. "Aisyah, ayo pulang. Kami makan kamu kalau kamu tinggalkan gaya hidupmu yang salah itu." Kata-katanya penuh kemunaikan. Aisyah marah, "Ayah, ini bukan gaya hidup.
Ini aku. Pertengkaran hebat terjadi di depan Ibu Siti. Neneknya akhirnya angkat bicara. Budi, kamu yang salah. Kamu tinggalkan ibumu sendiri. Pak Budi terkejut, tapi egonya membuat dia pergi dengan amarah. Aisyah merasa lega sekaligus sedih. Dia telah memilih untuk melawan, tapi itu berarti kehilangan ayahnya selamanya. Rina memeluknya, kamu berani, Sai. Tapi di dalam, Aisyah bertanya-tanya apakah keputusannya benar. Masyarakat Indonesia, dengan norma agama yang kuat, membuatnya merasa seperti orang asing di negerinya sendiri. Gosip di media sosial mulai menyebar, teman-teman lama memblokirnya. Beberapa minggu berlalu, dan tekanan semakin meningkat. Bu Ani mengajukan gugatan ke pengadilan, menuduh Aisyah mempengaruhi neneknya. Sidang pertama dijadwalkan. Aisyah harus bersaksi, menceritakan hubungannya dengan Rina di depan umum. Ini adalah mimpi buruk, dia takut dihakimi oleh hakim yang mungkin bias. Rina mendukung, tapi ketakutan Aisyah membuat mereka sering bertengkar. Kenapa kamu ragu terus, Sai? Aku di sini untukmu, kata Rina suatu malam. Aisyah menjawab dengan air mata, aku takut kehilangan semuanya, Rin. Keluarga, pekerjaan, bahkan kamu. Konflik batin ini membuat Aisyah insomnia. Dia mulai mempertanyakan moralitasnya, apakah mencintai Rina benar-benar dosa seperti yang dikatakan ayahnya. Di tengah malam, dia berdoa, mencari jawaban dari Tuhan yang dia yakini. Tapi jawaban itu tak kunjung datang, hanya meninggalkan kekosongan. Ibu Siti melihat semuanya. Nak, pilihanmu akan menentukan siapa kamu sebenarnya. Kata-kata itu mendorong Aisyah untuk maju. Dia memutuskan untuk menghadapi sidang, meski hati kecilnya berteriak untuk mundur. Ini adalah titik balik, dari sini perjuangan mereka akan semakin intens. Sidang pertama di Pengadilan Negeri Jakarta berlangsung tegang. Aisyah duduk di bangku saksi, tangannya gemetar. Hakim, seorang pria paruh baya, memandangnya dengan tatapan netral. Pak Budi dan Bu Ani duduk di sisi lain, wajah mereka penuh kebencian. Bu Lina membela Aisyah, Ibu Siti memilih tinggal dengan cucunya karena ditinggalkan oleh anaknya sendiri. Bukti foto dari bandara ditunjukkan, membuat ruang sidang bergumam. Ketika giliran Aisyah bersaksi, dia menceritakan semuanya, bagaimana dia diusir karena orientasinya, bagaimana neneknya mendukung. Saya mencintai Rina, dan itu bukan pilihan. Itu bagian dari diri saya. Kata-katanya membuat beberapa orang di ruang sidang terkejut. Pak Budi berteriak, itu dosa. Kamu rusak keluarga kami. Hakim memukul palu, memperingatkan. Tapi kerusakan sudah terjadi, Aisyah merasa terhina di depan umum. Setelah sidang, media lokal mulai meliput. Cucu lesbian rebut warisan nenek, begitu judul berita. Aisyah menjadi sasaran bullying online, akun media sosialnya dibanjiri komentar kebencian. Kembali ke jalan yang benar, tulis salah satu. Rina marah, ingin balas, tapi Aisyah melarang, jangan, Rin. Itu hanya akan memperburuk. Tapi di dalam, Aisyah mulai meragukan dirinya sendiri. Apakah perjuangan ini sepadan? Ibu Siti jatuh sakit setelah sidang. Tekanan emosional membuatnya lemah. Aisyah merawatnya, tapi rasa bersalah menyelimuti. Makan aku, Nek. Ini karena aku. Ibu Siti tersenyum lemah, tidak, Nak. Ini karena keberanianmu. Kata-kata itu memberi kekuatan, tapi juga menambah beban. Rina membantu merawat, tapi ketegangan antara mereka meningkat. Rina merasa Aisyah terlalu fokus pada keluarga yang membencinya. Beberapa hari kemudian, Andi datang secara diam-diam, Kak, aku dukung kamu. Ayah salah. Pengakuan itu mengejutkan Aisyah.
Andi menceritakan bagaimana ayahnya memanipulasi semua orang untuk warisan. Nenek ubah wasiat karena tahu ayah rakus. Ini adalah pengkhianatan dari dalam keluarga. Aisyah merasa dikhianati lagi. Tapi dukungan Andi memberi harapan baru. Dia setuju menjadi saksi di sidang berikutnya. Sidang kedua lebih sengit. Andi bersaksi melawan ayahnya. Ayah tinggalkan nenek di bandara untuk singkirkan dia. Ruang sidang gempar. Pak Budi marah besar, hampir menyerang Andi. Hakim menunda sidang. Di luar, Pak Budi memaki Andi, "Kamu bukan anakku lagi." Andi menangis, tapi berdiri teguh. Aisyah memeluk saudaranya, ini adalah rekonsiliasi kecil di tengah badai. Tapi kemenangan kecil itu datang dengan harga. Rina merasa diabaikan, Aisyah terlalu sibuk dengan sidang dan keluarga. "Kapan kita prioritaskan hubungan kita, Say?" tanya Rina. Aisyah marah, "Ini untuk kita juga. Kalau menang, kita bisa hidup tenang." Pertengkaran itu berujung pada Rina pergi sementara ke rumah temannya. Aisyah sendirian, merenungkan pilihan-pilihannya. Apakah dia sedang mengorbankan cinta untuk keluarga? Di tengah kekacauan, Aisyah bertemu dengan komunitas LGB di Jakarta. Mereka berbagi cerita serupa, penolakan keluarga, diskriminasi sosial. Ini membuat Aisyah sadar bahwa perjuangannya bukan hanya pribadi, tapi bagian dari isu besar di Indonesia. Tapi juga menimbulkan mautun moral, apakah dia harus terbuka sepenuhnya, atau tetap sembunyi untuk keselamatan? Ibu Siti semakin lemah. Dokter bilang stres memperburuk kondisinya. Aisyah harus memilih lanjut sidang atau menyerah. Dia memutuskan lanjut, meski itu berarti lebih banyak sakit hati. Rina kembali memakan, "Aku takut kehilanganmu." Mereka berdamai, tapi retak sudah ada. Akhirnya, sidang ketiga mendekat. Bukti baru muncul, rekaman telepon di mana Pak Budi mengakui rencananya. Ini bisa mengubah segalanya. Tapi Aisyah tahu kemenangan hukum tak akan menyembuhkan luka emosional. Sidang ketiga menjadi klimaks. Bulina menunjukkan rekaman, suara Pak Budi jelas, "Kita tinggalkan ibu di bandara, biar dia pergi sendiri." Ruang sidang hening, lalu gempar. Hakim memandang Pak Budi dengan tatapan tajam. Ini bukti pengabaian. Pak Budi membela diri, itu salah paham. Tapi bukti terlalu kuat. Aisyah merasa campur aduk, senang karena keadilan, tapi sedih melihat ayahnya hancur. Setelah sidang, hakim memutuskan mendukung Aisyah. Ibu Siti boleh tinggal dengan siapapun yang dia mau, dan wasiatnya sah. Pak Budi dan Bu Ani kalah, wajah mereka pucat. Di luar pengadilan, Bu Ani mendekati Aisyah, "Kamu menang, tapi kamu kehilangan keluarga selamanya." Kata-kata itu menusuk, tapi Aisyah balas, "Kalian yang kehilangan aku sejak lama." Ini adalah konfrontasi akhir, penuh emosi. Kembali ke apartemen, Ibu Siti tersenyum, "Terima kasih, Nak. Sekarang nenek bisa tenang." Tapi kesehatan neneknya memburuk. Beberapa hari kemudian, Ibu Siti meninggal dunia dengan damai, di pelukan Aisyah. Sebelum pergi, dia bisik, "Warisan untukmu, gunakan dengan bijak." Aisyah menangis, kemenangan terasa hampa tanpa neneknya. Pemakaman menjadi medan pertempuran baru. Pak Budi datang, mencoba mengambil alih. "Ini ibuku, bukan urusanmu," katanya. Aisyah melawan, "Nenek pilih aku." Keributan terjadi, polisi dipanggil. Akhirnya, pemakaman berlangsung sesuai keinginan Ibu Siti, sederhana, tanpa drama. Tapi gosip masyarakat semakin kencang. Aisyah dicap sebagai pencuri warisan. Dengan warisan, Aisyah bisa pindah ke rumah lebih besar. Tapi uang itu tak menyembuhkan luka. Rina senang tapi merasa Aisyah berubah, lebih dingin, lebih tertutup. "Kamu trauma, Say."
Bicara denganku. Aisyah mengaku aku merasa bersalah. Mungkin kalau aku tidak lesbian, ini tak terjadi. Pengakuan itu mengejutkan Rina, ini adalah retak terbesar dalam hubungan mereka. Rina marah, jangan salahkan dirimu. Ini karena masyarakat yang sempit. Mereka bertengkar hebat, Rina pergi lagi. Kali ini, Aisyah tak mengejar. Dia merenung sendirian, mempertanyakan segalanya. Apakah cinta mereka layak untuk semua pengorbanan ini? Di Indonesia, di mana undang-undang anti-LGBTQ mengancam, Aisyah merasa lelah. Andi datang membantu. Kak, ayah minta Ma diam-diam, tapi egonya tinggi. Aisyah ragu apakah dia bisa memakan. Ini adalah dilema moral, memakan pengkhianat atau memutus hubungan selamanya. Andi meyakinkan, keluarga tetap keluarga. Tapi Aisyah tahu keluarga yang sehat tak seperti itu. Beberapa bulan kemudian, Aisyah mulai aktif di komunitas LGBT. Dia berbagi ceritanya, menginspirasi orang lain. Tapi itu datang dengan risiko, ancaman dari kelompok radikal. Rina kembali melihat perubahan Aisyah. Aku bangga padamu. Mereka berdamai, tapi hubungan mereka lebih rapuh. Suatu hari, Pak Budi menelepon. Aisyah, ayah salah. Bisakah kita bicara? Aisyah setuju bertemu. Di KAE, ayahnya menangis, aku takut kehilangan muka di masyarakat. Aisyah mendengar, tapi hatinya keras, ayah, makan tak cukup. Kamu harus terima aku apa adanya. Pak Budi ragu, tapi ini adalah langkah pertama. Aisyah pulang dengan perasaan campur aduk. Dia telah membayar harga mahal, kehilangan nenek, hampir kehilangan Rina, dan reputasi. Tapi dia juga bangun, lebih kuat, lebih sadar. Hidup Aisyah berubah setelah rekonsiliasi parsial dengan ayahnya. Pak Budi mulai mengunjungi, meski masih sulit menerima Rina. Berikan waktu, Say, kata Rina. Aisyah setuju, tapi di dalam, dia tahu perubahan tak mudah di masyarakat Indonesia yang konservatif. Gosip terus berlanjut, tapi Aisyah belajar mengabaikan. Dengan warisan, Aisyah mendirikan yayasan kecil untuk mendukung komunitas LGBT. Dia membantu orang-orang seperti dirinya, yang diusir keluarga, yang bergumul dengan identitas. Ini memberi tujuan baru, tapi juga menimbulkan kontroversi. Media menyebutnya aktivis lesbian yang kontroversial. Aisyah diwawancarai, menceritakan kisahnya untuk menginspirasi. Tapi itu membuatnya target ancaman online. Rina khawatir, hati-hati, Say. Ada orang gila di luar sana. Aisyah balas, aku tak bisa diam lagi. Ini adalah konflik baru, Rina ingin hidup tenang, sementara Aisyah ingin berubah. Mereka sering diskusi panjang, tapi cinta mereka bertahan. Suatu malam, Rina melamar, nikah denganku secara simbolis. Aisyah menangis bahagia, iya. Meski tak legal di Indonesia, itu simbol komitmen mereka. Bu Ani masih menjauh, tapi Andi menjadi jembatan. Dia membawa anaknya bertemu Aisyah, mengajarkan toleransi. Ini adalah kemenangan kecil melawan norma masyarakat. Aisyah merasa bangga, tapi juga lelah. Pengorbanan yang dia lakukan, kehilangan priyasi, menghadapi diskriminasi, membuatnya bertanya, apakah semua ini benar? Tahun berlalu, Aisyah berusia 30. Hubungannya dengan Rina semakin kuat, meski penuh ujian. Pak Budi akhirnya menerima, meski tak sepenuh hati. Di ulang tahun neneknya, mereka berkumpul, keluarga yang retak tapi mencoba sembuh. Aisyah melihat ke belakang, dari ditinggalkan, diusir, hingga bangkit. Tapi cerita ini tak berakhir bahagia sempurna. Aisyah masih bergumul dengan trauma, masyarakat masih menilai. Dia menulis buku tentang pengalamannya, memicu debat nasional tentang hak LGBT.
Banyak yang mendukung, banyak yang menentang. Ini adalah odd or taut bagi semua. Di akhir perjalanan, Aisyah bertanya pada dirinya sendiri, apakah memilih cinta di atas segalanya selalu benar, atau kadang pengorbanan terlalu besar? Apakah masyarakat Indonesia siap berubah, atau perjuangan ini sia-sia? Apakah pilihan Aisyah untuk melawan keluarga dan masyarakat benar, atau seharusnya dia menyerah demi kedamaian?